Ada banyak kejadian yang dialami para pendaki ketika tersesat di hutan selama berhari-hari hingga berminggu-minggu. Selama tersesat, mereka hanya mengisi perut dengan perbegalan yang tersisa, meski hanya sebatas meminum setenggak air putih. Tak hanya itu saja, mereka juga mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Berikut kisah-kisah para pendaki yang selamat setelah tersesat di hutan. Indra Wijaya Artakesuma, 30 tahun, warga Palangkaraya, sempat dilaporkan hilang di kawasan Gunung Muro, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, sejak Jumat 31 Mei atau sejak sepekan lalu. Setelah dilakukan pencarian, Indra akhirnya ditemukan. Selama tersesat, Indra hanya meminum air sungai. Menurutnya, jika hanya minum air, setidaknya bisa bertahan hampir 2 pekan, meskipun tidak makan. Ia juga sempat berkomunikasi melalui telepon seluler dengan adik korban yang berada di Puruk Cahu, ibu kota Kabupaten Murung Raya. Dalam percakapan dengan adiknya, korban mengaku tidak menemukan jalan pulang. Setelah terputus komunikasi dengan adiknya itu, Indra mendengar suara seperti tiang listrik dipukul besi dan dia berniat mengejar suara tersebut, dan akhirnya suara tersebut hilang, lalu korban tersesat. Indra terus mencari jalan keluar. Ia berkeliling kaki Gunung Muro selama 3 hari, dan hari keempat Indra menemukan bekas pondok orang yang hanya beralas papan, tanpa atap di pinggiran sungai. Di pinggiran Sungai Manyakau atau sekitar 5 km dari Gunung Muro. Indra memutuskan tetap tinggal di pondok tersebut dengan maksud menunggu warga lewat pondok dan minta bantuan untuk pulang. Korban menunggu di pondok itu untuk bertahan hidup hanya dengan makan umbut, pisang, dan air. Setelah hari terakhir, korban bertemu dengan warga yang sedang berburu dan langsung minta bantuan dengan orang itu ke desa terdekat, yakni desa Tambelum, dan dibawa ke desa itu. Saat ditemukan, Indra terlihat lemas karena sepekan dia tidak makan. Saat ditemukan, korban masih menyimpan telepon seluler miliknya, dan pihak aparat desa menghubungi keluarga korban melalui HP korban. Tujuh orang pendaki asal Solo, Jawa Tengah mengisi liburan dengan mendaki Gunung Lawu. Akhirnya, mereka mulai mendaki pada Sabtu 25 Juli 2015 sore. Mereka berangkat dari Solo menuju posko Cemoro Kandang. Ketujuh anak tersebut mendaki puncak Gunung Lawu dari pos pendakian Cemoro Kandang, dan seharusnya minggu sore mereka sudah turun dari puncak Lawu menuju Cemoro Kandang. Namun hingga Senin sore mereka belum juga muncul. Akhirnya pihak keluarga meminta bantuan tim SAR untuk mencari ketujuh pendaki tersebut. Setelah pencarian, mereka ditemukan di areal Sandang Derajat. Di areal Sandang Derajat sekitar 1 km dari puncak, kemudian diturunkan dan sampai di pos Cemoro Sewu. Salah satu dari ketujuh pendaki menceritakan bahwa sudah mendaki 2 kali di Gunung Lawu dan pernah bermalam di sana. Namun pendakian kali ini ia merasa bingung. Pada waktu mau turun sempat bingung, saya melihat di bawah itu ada perkotaan. Setelah saya turun ternyata jurang. Kemudian naik lagi ke Sendang Derajat, kata Angger.
Ia juga mengaku sempat berteriak meminta tolong kepada orang di sana. Namun, teriakannya tidak didengar, padahal banyak pendaki yang melintas di sana. Anak tanpa identitas ini ditemukan di dekat aliran sungai Kalibacin, sekitar 3 km dari perumahan terdekat Grumbul, Gunung Anyar, Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di tubuh anak itu ditempeli puluhan lintah. Penemuan anak itu terjadi pada 3 November 2017 saat warga sekitar Dasno dan Sakri sedang berada di lereng selatan Gunung Slamet, Banyumas. Tiba-tiba mereka melihat anak tersebut sedang terbaring lemas. Remaja itu masih hidup, tetapi dengan badan yang amat kurus. Saat dibangunkan, anak berusia sekitar 15 tahun itu meminta makanan ke Dasno. Dasno pun lantas memberi makanan dan minum bekalnya. Dasno dan Sakri langsung melapor penemuan anak itu ke anggota Tagana Kabupaten Banyumas di Desa Krajan Muawam Kamis malam. Tim Tagana lalu berkoordinasi dengan Babinsa, Rapi Rescue, Koramil dan Polsek Pekuncen serta Dasno untuk mengevakuasi anak yang terancam bahaya suhu dingin dataran tinggi dan hewan liar hutan belantara. Pagi itu juga tim gabungan bergegas menuju lokasi yang berjarak sekitar 4 jam perjalanan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan dalam kondisi lemas, dipenuhi pacet atau lintah hutan. Kemudian korban distabilkan dengan kemudian dilakukan evakuasi. Komandan Tagana Banyumas, Heriana, saat distabilkan, korban mulai sadar dan mengaku bernama Falik alias Alik, Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Rumahnya berjarak belasan kilometer dari lokasi. Falik kemudian dievakuasi ke Puskesmas Pekuncen dengan perjalanan total selama 6 jam dari titik penemuannya. Korban didiagnosis kekurangan makanan dan kehabisan tenaga. Keluarga membenarkan bahwa Falik sudah hilang 4 hari. Beruntung selamat, Heriana menerangkan. Seorang pendaki Muhammad Haris Munandar hilang karena terpisah dari rombongan. Ia hilang saat melakukan pendakian di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Untungnya korban ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan di Pos 3 jalur pendakian dari Guci, Kabupaten Tegal 26 September 2017. Namun, kondisinya lemas karena kelelahan, kedinginan dan dehidrasi. Korban hilang karena terpisah dari rekannya. Apalagi korban tidak membawa perbekalan makanan yang cukup serta tidak membawa jaket atau jas hujan. Saat ditemukan, jaket yang digunakan korban sudah basah kuyup terkena hujan. Informasi dari teman-temannya, saat itu korban terpisah dari teman-temannya. Korban hanya tinggal membawa minuman susu yang disimpan dalam botol aqua sebanyak 400 cc, kata Ananda Basarnas Pos Cilacap Saiful. Berdasarkan keterangan temannya, korban terpisah saat perjalanan turun dari Puncak Slamet. Saat itu, korban izin hendak buang air besar. Sementara sebagian temannya terus melakukan perjalanan turun. Mereka mengira temannya itu sudah bergabung bersama teman yang lainnya. Setengah perjalanan turun, rekan-rekannya beristirahat sembari menunggu korban yang akan menyusul turun. Tapi ternyata korban tidak kunjung turun. Akhirnya rekannya berinisiatif kembali naik ke puncak untuk mencari korban.
Sudah lama melakukan pencarian namun tidak berhasil, apalagi kondisi cuaca semakin diselimuti kabut tebal. Akhirnya mereka melapor ke tim SAR karena sebelum pendakian mereka tidak melapor ke pos 1. Muhammad Haris Munandar dilaporkan hilang saat melakukan pendakian Gunung Slamet pada Minggu 24 September 2017 malam. Ia melakukan pendakian bersama 8 rekannya melalui jalur pendakian Guci Kabupaten Tegal.